Baik, terima kasih pemirsa Beli TV. Anda masih dalam acara Prita, Perempuan dalam Berita, dan kita sudah masuk pada sesi terakhir di acara Prita ini. Dan tentunya sekali lagi kita akan tetap mengundang pemirsa Bali TV untuk bisa bergabung dengan kita di sini, tentunya melalui line telepon kami di 036189484400 atau di 036189484401, di mana tema kita pada pagi hari ini adalah mengenai endek yang tak lekang oleh waktu. Kita sudah berbincang-bincang banyak sekali tadi dengan narasumber kita, yaitu bagaimana cara merawat endek, bagaimana cara membuat endek dari awal sampai dengan menjadi kain, dan butuh berapa lama untuk pembuatannya endek, seperti itu. Jadi kita sudah ada gambaran sedikit, sudah mendapat pengetahuan mengenai endek itu sendiri. Nah, untuk endek ya Ibu ya, endek ini kan kadang ada yang memang dibuat dengan alat tenun seperti itu, atau dengan alat tenun bukan mesin kan. Ada juga yang dibuat dengan apa ya, seperti sekarang itu ada endek-endek yang pakai mesin atau apa namanya, di print mungkin ya. Itu perbedaannya signifikan atau bagaimana Ibu? Kalau saya tentu saja ada bedanya kan. Ya. Kalau di print itu kayaknya itu kurang timbul ya? Gimana ya? Enggak, sama aja dengan kain kan jadinya. Cuma kain secara umum dengan motif endek. Oh begitu. Jadi memang dari mungkin perbedaannya dari sisi pengerjaannya ya, Mbak ya, dari sisi pengerjaannya yang kalau kelihatan dari yang Mbak pakai itu kan memang kalau endek bolak-balik sama. Oh gitu, iya baik. Kalau di print baliknya lebih buram. Ya mungkin itu dari perbedaannya. Jadi mungkin itu bisa jadi kita istilahnya mendapat ini lagi ya, pengetahuan lagi bahwa cara membedakannya. Kadang kan kita melihat sekilas itu sama seperti itu. Jadi untuk yang mungkin sangat awam sekali dengan endek, jadi kita bisa pengerjaannya jauh seperti itu. Jadi lebih memang kita melihat kalau dengan pembuatan dengan alat tenun bolak-balik itu sama seperti itu ya. Karena motifnya ditenun. Kalau print motifnya hanya di satu permukaan. Oh begitu ya, mungkin itu bisa dijadikan masukan atau pengetahuan baru untuk kita semua di sini. Nah, untuk endek sendiri itu kan memang dari sisi motif banyak sekali ya Ibu ya, banyak sekali dari sisi motif. Nah, untuk kembali lagi saya ingin menanyakan, mungkin ada yang belum tahu juga, pengerjaan untuk satu motif itu kira-kira membutuhkan waktu berapa lama Ibu ya? Untuk satu motif, ya paling lama kalau dibilang ya 3 minggu sampai 1 bulan lah. 3 minggu sampai 1 bulan ya untuk pengerjaan satu motif ya, yang mungkin memang memerlukan ketelitian ya Ibu ya, untuk biar bisa yang terbentuk motifnya. Nah, untuk pembuatan motif sendiri itu memang langsung pas digambar dulu, apa memang pada saat mungkin ada step sebelumnya yang dilalui untuk pembuatan motifnya? Kalau saya ya biasanya itu, misalkan saya motif itu kadang-kadang saya keluar begitu saja. Mendapat inspirasi? Iya, kadang-kadang seperti itu. Terus kemudian saya gambar sedikit, nanti karyawan yang meneruskan. Gitu. Jadi memang biasanya Ibu mendapat inspirasi membuat motif itu dari mana Ibu? Kadang-kadang melihat orang pakai baju, kadang-kadang ya dengan sendirinya keluar saja begitu. Apa itu, kutik begitu. Dibikin dengan komputer motifnya. Ya, kadang-kadang. Sekarang kebetulan sekali saya punya suami dari menantu saya ini, adalah anak saya yang kedua. Dia memang sekarang membantu saya. Dia mempunyai pendidikan di tekstil Bandung. Nah, ini sekarang yang membantu saya. Dia bisa kok, kebetulan dia dari kimia tekstil, tapi dia bisa membantu saya di bidang ini, desain tadi. Jadi memang ada didesain dulu khusus ya Ibu ya, pastinya. Jadi Ibu memiliki inspirasi, mungkin melihat sesuatu, hanya melihat daun mungkin bisa langsung membuat motif ya. Jadi sekarang saya begitu karena sudah ada yang membantu. Kalau dulu saya apa-apa sendiri. Sekarang saya minta, saya ada seperti ini, tolong kamu bantu. Ringan sudah. Iya, berarti memang pertama memang harus didesain dulu ininya motif seperti apa, jadi digambarkan seperti itu, setelah itu baru diaplikasikan ke benang-benang itu ya. Tadi ke apa namanya, apa istilahnya ya, di penamplian ya, untuk bikin motif tadi. Jadi benangnya di pempen tadi ada beberapa gitu. Nah, itu di situ dibikin motif. Jadi juga diwarnakan sesuai dengan motif-motifnya ya Ibu ya. Warna, misalkan Ibu ingin membuat motif
daun-daun seperti itu Ya, mungkin. itu saya kasih warna tali ya, pakai tali raffia itu. Bebet ya. Ya diikat di bebet namanya itu pakai warna hijau, hijau muda, atau kalau bunga itu ya warnanya apa. Nanti di situ saya tulis di apa namanya di kertas begitu untuk tali ini begitu. Jadi untuk yang ngurus di pewarnaan tadi sudah ngerti. Oh sudah ada anunya apa? Sudah ada catatannya. Iya. Jadi memang harus digambar dulu untuk Iya, motif betul, ya betul. Ibu ya, Iya. dan sebelum diaplikasikan Iya. untuk menjadi sebuah kain endak Iya, seperti betul. itu. Baik pemirsa, kita masih menunggu untuk partisipasi Anda untuk bergabung dengan kita di sini di line telepon kami di 036189484400 atau di 036189484401. Kita masih menunggu untuk interaktif Anda untuk bergabung dengan kita di sini. Mungkin ingin berbagi cerita, mempunyai pengalaman yang unik dengan endak, mungkin bisa berbagi cerita dengan kita di sini. Sekali lagi di 036189484400 atau di 036189484401. Nah, kembali lagi saya ingin ke Mbak Devinta. Nah, mengenai tadi kan endak sudah dikreasikan dengan yang berbagai macam model seperti itu ya. Kalau misalkan dari Mbak Devinta sendiri selama ini sudah mengaplikasikannya dari endak itu menjadi apa saja? Sudah banyak ya Mbak, ada dress, ada blazer, rata-rata memang dress dan blazer, dan saya waktu itu karena saya kepingin bikin yang semuanya serba endek, saya bahkan nyaris tidak pakai batu, endeknya saya bikin jadi bunga, dan saya bikin jadi motif, jadi timbul, saya bikin sulur dulu, terus saya jahitkan sendiri. Nah yang ini benar-benar nggak bisa pakai penjahit, karena saya sudah mencoba mengajari beberapa orang, akhirnya saya nggak puas karena kita ingin ya kalau kita kepingin jadinya benar ya kita kerjain sendiri kan gitu. Ya. Jadi saya timbulkan motifnya dengan sulur-suluran misalnya gitu. Atau saya bikin bunga mawar dari endek tumpuk-tumpuk gitu. Baru nanti batu itu jadi pelengkap. Karena saya kepingin sesuatu yang beda dan saya kepingin biar orang lihat bahwa endek itu bisa jadi apa aja. Asalkan kita tahu memanfaatkan posisi motifnya endek. Karena posisi motifnya endek seperti yang Mbak lihat cukup rumit, dan kalau salah itu bisa jadi bumerang. Bukannya jadi jelek, tapi bisa lebih sempurna lagi kalau kita lebih berhati-hati. Gitu aja. Jadi memang dari endak itu sendiri memang bisa dijadikan apa saja ya, selain saat ini kan banyak sekali tren-tren bisa menggunakan tas seperti Iya, itu, mungkin dari sepatu dengan kain, mungkin kain sisa endak seperti itu ya yang Iya. bisa dibuat. Jadi dengan itu bisa lebih mengangkat lagi bahwa endak itu memang bisa dipergunakan dari yang muda Apa sampai dengan saja. yang tua seperti itu. Iya. Nah, menurut Mbak sendiri untuk perkembangan fashion saat ini bagaimana untuk khususnya endak? Kalau untuk saat ini ya Dengan terutama- sudah ada berbagai macam bentuknya gitu, Iya. dari yang dari atas sampai bawah. terutama dengan bawa dari kayak sekarang itu, kalau dulu kan hari Jumat pakai batik, Batik. sekarang hari Jumat pakai endek. Pakai Jadi endek. kalau Jumat kita lihat PNS cantik-cantik dan tampan-tampan dengan kreasi endek, dan karena fashion sekarang sudah lebih berkembang, bahkan bapak-bapak pun endeknya nggak Tidak mau polos aja, ketinggalan ya. ada variasinya. Kalau dulu kan ya bapak-bapak safari aja gitu kan, ibu-ibu ya safari perempuan. Sekarang kan kita lihat PNS di kantor wali kota cantik-cantik semua, bajunya macam-macam. Ya itu memang kalau sudah diwajibkan seperti itu kan mau tidak mau manusia kan jadi kreatif ya. Ya itu adalah cara yang baik. Karena di Jawa punya batik, kita punya endek. Gimana caranya supaya endek ini menjadi sesuatu yang dalam tanda kutip biasa untuk dipakai. Jadi bukan cuma buat sembayang. Gitu. Kalau saya pribadi bahkan saya punya kain endek nih, udah lama ya. Saya pakai sembayang. Saya pakai undangan gitu. Terus kayaknya kok udah banyak dipakai undangan, udah berapa kali. Kok kasihan, masa dipakai lagi, kesannya kayak nggak punya kain lagi. Saya bikin baju. Jadi kan dia
sudah berevolusi. Jadi yang tadinya hanya pakai kamen, hanya dipergunakan sebagai kamen, sekarang sudah menjadi baju, dress, Iya. atau mungkin tas seperti itu ya. Iya, kebetulan memang saya bukan pengrajin tas, tapi teman-teman banyak yang bikin dan tasnya itu bagus-bagus. Cuman kalau saya kebetulan karena saya menspesialisasikan pada pakaian, sehingga saya tidak membuat tas, tapi saya punya bros, bros dari endek. Itu sepertinya beraneka unik jenis. sekali. Boleh kalau mau dilihat. Ya, Ya, saya tidak bawa contohnya. ya mungkin sangat kreatif sekali ya. Itu juga menuntut kita untuk lebih kreatif lagi. Apalagi Iya. sekarang di khususnya Denpasar itu sudah sangat menggalakkan sekali untuk endeknya sendiri. Udah sangat umum ya sekarang dipakai. Udah banyak yang pakai dalam model dress casual ataupun gaun malam. Itu sudah biasa. Jadi tidak hanya dari pemerintahan saja mungkin yang menggunakan endek, tapi dari swasta-swasta juga sudah banyak. Iya, gitu ya swasta-swasta juga mulai banyak. untuk Iya. seragam endeknya sendiri. Iya. Ya. Baik, dan ternyata sudah tidak terasa sudah 1 jam kita berbincang-bincang. Mungkin sebelum kita menutup acara, dari Ibu Etmi mungkin ada yang ingin disampaikan mengenai endek sendiri, bagaimana untuk cara melestarikan endeknya, atau mungkin memilih endek yang baik untuk pemirsa. Mungkin ada pesan dan kesan. Gimana ya? Ya. Supaya kita bisa tetap mempertahankan ya, mempertahankan apa ya, endek kita itu tetap Lestari, ya. dan bagus. Kita harus tetap apa itu namanya, Menggunakan. bertahan dengan kualitas yang lebih. Jadi nggak gini aja udah laku kok, itu jangan seperti itu. Ya. Jadi kita harus mau memperbaiki apa yang kurang, kira-kira kita perbaiki, kita buat yang lebih bagus, dan yang penting jangan sampai luntur, itu saja. Ya, baik, intinya adalah kita harus tetap selalu berinovasi ya, Iya, seperti itu, dan betul. tetap menjaga kualitas yang Iya, baik. betul. Ya, dari Ibu Devinta mungkin ada penyampaian untuk pesan untuk sebelum kita tutup pada pagi hari ini, untuk khususnya dalam bidang desain untuk fashion. Kalau saat ini saya sangat bersyukur sekali bahwa endek itu sudah mulai terkenal sampai keluar Bali ya. Karena kalau dulu orang nggak tahu apa ini endek, walaupun sering rancu dengan endek yang bukan dari Bali. Iya. Tapi pada akhirnya kalau orang yang sudah tahu kualitas, dia akan tahu bahwa kualitas Bali berbeda. Karena memang basicnya dari sini. Kita yang punya endek yang pertama, Yep. bukannya tidak boleh meniru, it's okay meniru, asalkan jangan di aku punya Bali. Iya, baik. Jadi itu ya. Jadi intinya adalah kita harus lebih ikut melestarikan dan bangga menggunakan endek seperti itu. Iya. Gitu ya. Baik, terima kasih Ibu Etmi dan Ibu Devinta atas waktunya. Sudah 1 jam kita berbincang-bincang. Baik, terima kasih pemirsa Bali TV. Tidak terasa sudah 1 jam kita berbincang-bincang mengenai endek yang tak lekang oleh waktu. Jadi mungkin kita dari perbincangan ini dan mudah-mudahan mendapatkan manfaat dan mungkin pengetahuan-pengetahuan baru mengenai endek itu sendiri. Dan ternyata tidak mudah ya pemirsa untuk membuat endek bisa menjadi kain. Dan akhirnya saya harus undur pamit dulu, dan kita jumpa nanti minggu depan. Saya tutup dengan Prabasanti.